Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan arahan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyelesaian tenaga honorer. Silakan disimak dan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdul Azwar Anas menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan pegawai honorer. Anas menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyusun prinsip-prinsip berdasarkan masukan pemangku kepentingan, sedangkan untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pihak Kemenpan ternyata tengah menyiapkan solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer dan dipastikan formula atau kebijakan itu akan diumumkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan ini memandatkan penghapusan tenaga honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Menpan sendiri menyebutkan bahwa pihaknya akan memastikan dan penyelesaian tenaga honorer atau persoalan tenaga honorer ini akan dilakukan dengan mengedepankan 4 prinsip utama, yaitu tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal, tidak ada penambahan anggaran pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tidak menurunkan atau bahkan menghilangkan pendapatan, gaji, dan tunjangan para tenaga honorer, dan dipastikan akan tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ia pun menambahkan bahwa keempat prinsip tersebut itu lahir berdasarkan beberapa kali koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait termasuk organisasi pemerintah daerah guna mencari jalan tengah dalam penanganan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara. Konsultasi dan koordinasi tersebut itu dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sejumlah asosiasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perwakilan tenaga honorer, kalangan akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Adapun keempat prinsip tersebut, pertama adalah menghindari PHK massal, prinsip. Kemudian yang kedua, yaitu tidak akan ada penambahan beban keuangan yang signifikan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga, solusinya menghindari penurunan pendapatan, pemotongan, bahkan menghilangkan gaji dan tunjangan tenaga honorer saat ini. Menurutnya rekan-rekan sekalian, selama ini tenaga dan pengabdian tenaga honorer itu telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerintah, sehingga harus diusahakan agar pendapatan tenaga non-aparatur sipil negara itu tidak dikurangi akibat adanya penataan ini. Terakhir, prinsip yang akan dipegang ini sesuai dengan regulasi. Tentu regulasi itu sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menpan sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya per 2018 itu tersisa sekitar 444.000 tenaga honorer yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya, karena sejak 2018 memang semua instansi dilarang untuk mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, selama ini pemerintah daerah oleh karena didasarkan pada kebutuhan pelayanan, maka pemerintah daerah tetap mengangkat para tenaga honorer ini. Semoga saja sebelum tanggal 28 November pihak Kemenpan betul-betul telah mengeluarkan dan mengumumkan satu kebijakan resmi yang mengatur terkait dengan persoalan tenaga honorer, agar bisa memberikan kepastian nasib tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara ke depannya. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.